Oke, saya Bas van Balen. Pertamanya di pertanian, malah bukan burung. Menghitung burung, mengamati burung. Birds of Southeast Asia itu yang pertama kali saya pegang. Bertualang untuk melihat burungnya, mengamati burung sudah merupakan sesuatu yang menantang itu. Waduh, susah sekali itu. Kita masuk ke hutan aja itu selalu ada sesuatu yang baru yang belum dipublikasi atau apa. Jadi sampai kaki ini nggak mau lagi, kupingnya nggak dengar apa-apa lagi. Oke, saya Bas van Balen. Panjangnya Sebastianus, tapi biasanya diperpendek Bas van Balen. Pertama kali saya ke Indonesia, menginjak tanah Indonesia 45 tahun yang lalu, hampir 44 itu, 2 kali yang 22 ini, kebetulan itu. Pertamanya ke Bogor, dan sebetulnya sesudah itu juga di Bogor terus. Jadi saya untuk S2 saya ke Bogor. Pertamanya di pertanian, malah bukan burung. Tapi cuman itu 1 tahun pertamanya aja, tahun kedua dan seterusnya di perburungan terus. S3 sampai selesai dan sampai sekarang freelance saya mengamati burung, survei burung untuk berbagai instansi. Kali itu dari waktu itu di Biotrop, tidak jauh dari sini itu saya bikin eksperimen di pot-pot, jadi jarang ke lapangan malah itu, cuma di greenhouse aja. Jadi saya sedikit waktu itu sudah tertarik pada burung itu. Jadi dulu di Belanda udah suka mengamati burung di hutan juga, menghitung burung, mengamati burung. Dan dengan jelas itu saya di sini juga tertarik burung. Ya, pertamanya itu burung itu sangat menarik itu sebenarnya, banyak aspek-aspek burung dari breeding sampai perilakunya atau bertualang untuk melihat burungnya, mengamati burung sudah merupakan sesuatu yang menantang itu. Kemudian di Belanda seperti itulah. Kalau di Indonesia tambah lagi dengan itu kekurangan pengetahuan kita tentang burung. Data-data masih kurang sekali. Jadi kita masuk ke hutan aja itu selalu ada sesuatu yang baru yang belum dipublikasi atau apa. Jadi selalu ada yang baru dan kita selalu bisa menyumbang kepada ilmu burung. Kalau di Belanda memang masih ada juga, tapi makin sedikit itu ya, menantang kita untuk cari data baru. Indonesia sampai sekarang juga masih ada jenis baru itu yang dideskripsikan. Bukan kosong, udah banyak sekali, dan saya lihat itu sekarang di Indonesia peminat burung itu banyak sekali, dan ini malah saya merasa itu sedikit overwhelming, sedikit membanjiri data. Yang sekarang harus ada orang itu yang bisa mengolah itu data-data yang sekian baik dan sekian banyak. Tapi itu terang juga dan tantangan juga, dan itu ya bikin antusias juga mestinya orang untuk berjuang dan menambah pengetahuan tentang burung Indonesia yang di mana tempat sudah terancam juga survivalnya. Wih, itu banyak sekali itu. Pertamanya untuk studi saya sendiri ada beberapa yang diistimewakan, yaitu jalak Bali, merak hijau, elang Jawa. Nah, itu sudah jelas itu merupakan burung yang istimewa. Tapi ada juga yang memang jenis-jenis yang sudah dianggap menghilang atau sangat jarang, misalnya eke geling. Itu juga kalau bisa melihat itu juga kita sudah mendapatkan itu juga, kita
senang melihatnya. Oh, susah sekali itu. Saya nggak selalu lihat kecantikan, tapi kadang-kadang juga suara yang penting. Tiga, ya ini murai batu yang bagus itu, atau ada lagi itu ya di Flores ada yang bersuara bagus sekali itu, yang namanya Flores Nightingale. Kalau ya, apa namanya bare-throated whistler, dia kalau dengar burung itu seperti kita dengar 2-3 burung bernyanyi berkicau sekaligus, itu suaranya luar biasa. Menarik perilakunya misalnya Parousia yang di Papua, di Arfak. Dia juga kalau lihat itu seperti ada pertunjukan luar biasa itu. Bisa sampai 1 jam kita istilahnya terpaku itu di tempat kita itu melihatnya itu, karena dia ada introduksinya, ada dia makin high sepertinya dia makan drugs apa kita nggak tahu, tapi dia begini Parousia itu. Atau sarang pertama dari bondol hijau itu, bukan bondol hijau ini, Erythrura hyperithra, apa namanya, Tony breasted parrotfinch. Nama Indonesianya harus nyontek saya, tapi maaf. Nama bondol hijau kecil tapi di pegunungan itu. Dia bikin sarang di puncak. Saya lihat itu, tapi nggak pernah lihat lagi. Saya di situ berjam-jam dengan di kamera, dan ada teropong panjang, waktu itu masih panjang sekali, berat, sampai jamuran itu, lensanya nggak bisa dipakai lagi, tapi ada fotonya, ada tulisannya juga. Ya itu mungkin sederhana sekali ya, burungnya nggak begitu menonjol, langka sih ya, lumayan langka tapi nggak terlalu langka, tapi ya karena itu pertama kali sarangnya dilihat. Saya selalu bilang itu kalau ilmu burung adalah ilmu yang paling sportif dan olahraga yang paling ilmiah gitu. Ya itu sebetulnya bukan ucapan saya, tapi ada orang Amerika atau apa yang pernah bilang. Jadi ya, banyak aspek yang ada di dalam ini pengamatan burung itu. Sportnya, karena kita harus jalan-jalan jauh, karena saya sendiri di Belanda banyak naik sepeda untuk mencari burung. Kadang-kadang sampai 50 kilo itu jalan, gini. Tapi di Belanda rata ya, jangan terlalu kagum. Kemudian ada juga musikalnya, karena kalau kita mau menghafal itu suara burung, biasanya kita juga hafalin melodinya atau apa namanya. Semua burung punya suara khas itu, jadi ada sedikit musikalitas juga yang kita latih. Kemudian panca indera kita juga dilatih itu, jadi mata harus itu selalu siap itu, kuping kemudian ilmiahnya ya udah jelas itu, kalau kita mendapatkan data baru kita bisa menyumbang kepada ornitologi ya, ilmu burung jelas. Kemudian sosialnya juga, memang itu juga penting sekali itu. Jadi kita bisa ajak teman ke lapangan, jangan sampai bersaing atau apa, tapi justru saling membantu. Dan saya lihat itu di dunia ornitolog itu justru orang saling bantu, bukan saling konkuren itu. Itu jadi bagus juga. Kalau adik-adik yang mau belajar tentang burung itu pasti ada yang senior yang mau mengajarin kan. Kemudian artistiknya juga itu yang dilatih, menggambar. Coba lihat aja di burung Indonesia aja itu berapa gambar yang dihasilkan oleh ini ahli burung atau pengamat burung. Kemudian matematika, menghitung burung, tapi ya bisa sampai menghitung jumlahnya, tapi sampai analisa yang canggih banget juga. Jadi indeks diversitas atau apa itu macam-macam itu. Jadi menurut saya itu
Itu juga linguistiknya, kalau kita lagi nulis-nulis itu kan juga melatih ini bahasa Indonesianya atau bahasa apapun itu. Jadi menjadi ornitolog itu banyak yang harus digali, banyak bakat kita akan dilatih. Membeli buku, masih ada toko buku yang sekarang sudah nggak ada lagi yang menjual buku burung, Birds of Southeast Asia, itu yang pertama kali saya pegang, field guide, sama buku burung yang bisa dibeli di museum zoologi, mungkin masih ada yang jual di situ, masih bahasa Belanda malah itu, Hooggewerf. Para peminat burung itu pasti masih ingat Hooggewerf, namanya Hooggewerf itu yang dulu. Orang Belanda yang suka menulis tentang burung juga, dan koleksi burung. Jawaban yang paling jelas itu karena diajak. Tapi sebetulnya ada sejarah lama juga. Itu dulu saya juga suka nulis. Waktu saya umur berapa, umur 10 tahun atau saya masih di SD, saya ingat itu, saya udah nulis itu. Saya cari nama-nama burung, bikin list itu, terus tulisannya itu. Terus pernah ada paman saya bilang, wah nanti kalau kamu bikin buku sendiri, saya minta kopinya ya. Om itu sudah lama meninggal, tadi nggak sempat kasih buku ini, atau buku sebelumnya itu. Tapi itu yang hasil itu sendiri kan udah semua orang pasti mengakui senang itu bikin buku, dan untuk turunan kita juga kan, untuk ada sesuatu yang ada itu yang bisa dipegang ya. Dan ilmu kami yang 4 orang penulis itu kan membagi ilmu, itu juga sesuatu yang mulia itu kan. Banyak data-data itu masih tersimpan di dalam buku catatan saya yang belum keluar juga. Jadi saya masih sibuk itu. Pada usia sekarang masih banyak yang harus diselesaikan. Kalau saya dulu itu pertama kali ke Indonesia, atau mungkin di Belanda juga agak begitu. Kalau pakai teropong jalan di desa, mungkin orang pikir oh ini orang agak aneh itu, eksentrik itu ya. Tapi sekarang sudah nggak lagi ya, di Indonesia mungkin juga nggak begitu lagi ya. Ya sampai kaki ini nggak mau lagi, kupingnya nggak dengar apa-apa lagi, begitu. Dan saya masih bisa angkat itu teropong. Mungkin juga masih kalau dibantu cucu saya mungkin. Nanti di kursi roda, nggak tahu saya, tapi ya. Jadi tekun, bukan disiplin ya, tekun itu. Jadi mencoba itu mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan tentang burung, membaca atau melihat itu di internet. Tapi banyak baca buku tentang burung, bukan bahasa Indonesia aja tapi bahasa Inggris gitu. Ini salah satu aspek yang seperti tadi saya bilang ini, itu juga linguistiknya. Jadi bahasa Inggris juga bisa diperbaiki oleh membaca tentang burung. Dan itu meneruskan, dan sesering mungkin aja ke lapangan untuk mengamati burung, itu yang akan membantu menambah itu juga ilmu kita. Dan jangan lupa itu tetap menikmati itu pengamatan burung, bukan karena terpaksa atau apa, tapi memang kalau kita senang melihat burung itu, dan senang seperti saya udah beberapa kali atau sering sekali melihat sesuatu yang menarik, dan menariknya itu juga biasanya kita mendapatkan dari
buku. Kalau buku bilang ini burung ini langka, atau ini burung itu perilakunya begini-begini, dan kita bisa melihatnya di alam sendiri dengan mata sendiri, itu jauh lebih kena daripada lihat di TV misalnya. Kalau kita lihat dengan mata sendiri itu jauh lebih mengesankan. Jadi sesering mungkin aja kalau ada kesempatan untuk mengamati burung, silakan lakukan.